Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi nabil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Sobat Pusmesifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali di podcast yang ke-8 Pusmesifa. Masya Allah, Alhamdulillah, binikmatillah. Rangkaian podcast kita ini, Alhamdulillah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pemirsa yang ada di rumah menyaksikan dapat mengambil ilmu, dapat mengambil pelajaran dari narasumber-narasumber yang sudah berjalan sebelumnya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah Sobat Pusmesifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada podcast kali ini sangat spesial, sangat berwarna ya, berwarna sekali. Masya Allah, ini berbeda tentunya judulnya dengan podcast-podcast kita yang sebelumnya. Ini menarik sekali ya. Jadi bagaimana filsafat itu ya, bagaimana pemikiran-pemikiran dari hukum Islam itu ya, kita bedah ekonomi dari sebelum adanya ekonomi syariah dulu. Nah, ini sangat penting ya. Maka Sobat Pusmesifa yang menyaksikan dari kanal YouTube ya, ini dapat bisa berpartisipasi di live chat gitu. Kemudian juga dapat berpartisipasi dengan masuk ke dalam link Google Meet yang sudah di-share di grup-grup kolaborasi. Ya, baik teman-teman semua dirahmati Allah, Sobat Pusmesifa, Masya Allah. Baik, ini sudah berada bersama kita, ini narasumber dari dosen STIT Sirajul Falah. Ya, beliau juga sekarang sedang menempuh studinya, strateganya di UIN, ya, pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, kita sapa beliau ya. Ustaz Fuad Hasan, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabarnya Pak Rendra? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Sobat Pusmesifa di sini. Ya, insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz sangat ditunggu-tunggu oleh para jamaah insya Allah dan masyarakat umum. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, ini kita akan membahas mengenai temanya kan hakikat ekonomi dalam wawasan filsafat hukum Islam. Nah, ini kita akan masuk ke dalam ranah filsafat juga kan Ustaz ya. Nah, ini bagaimana nih filsafat hukum Islam itu memandang mengenai ekonomi. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'du. Langsung saja ya, bahwa sebelum masuk pada pembicaraan tentang hukum Islam begitu, karena ini tema diskusinya adalah ekonomi dilihat dengan kacamata filsafat hukum Islam. Kira-kira. Nah, yang paling pertama harus dipahami adalah tentang hukum Islam itu sendiri kan, sebelum masuk nanti ke filsafat hukum Islam. Nah, dalam konteks ajaran Islam, Islam sebagai organize gitu, ada salah satu kerangka dasar Islam ya, yang disebut syariat. Kalau kita mau bagi kan kerangka dasarnya ada 3, itu ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, yang kita fokus di syariah dulu karena kalau akhlak itu ada bagiannya sendiri, akidah juga ada bagiannya sendiri. Nah, pada dasarnya hukum Islam itu secara umum ya, hukum Islam itu
kita asosiasikan dengan syariat. Karena syariat itu kan kalau kita maknai secara sederhana adalah segala sesuatu yang dalam ajaran Islam ya yang berbentuk perintah atau larangan. Perintah harus dijalankan, larangan harus dijauhi. Gitu. Kan itu prinsip utama begitu. Jadi syariah itu segala sesuatu yang harus dijalankan atau dijauhi. Oleh karena itu syariat pasti berbentuk perintah atau larangan. Betul. Beda dengan akidah. Kalau akidah kan segala sesuatu dalam ajaran Islam yang harus diyakini. Iya. Taklifi Ya, diyakini. Oleh karena itu kan akidah disebut juga sistem keyakinan. Iya. Nah, kalau syariat karena dia sifatnya segala sesuatu yang harus dijalankan atau dijauhi, oleh karena itu dia disebut juga sebagai sistem hukum. Ya, sistem hukum. Dan ini juga berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak kan sistem etika. Jadi akhlak itu segala sesuatu yang dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan nilai baik dan buruk dalam perilaku. Nah, itu kalau. Nah, sementara kalau syariat itu ya berhubungan dengan amaliyah ya. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Nah, pada perkembangannya kemudian karena syariat itu berbentuk larangan dan perintah, maka kita mengenal hukum syar'i atau hukum syara. Secara umum kan masyarakat mengenal bahwa hukum syara itu ada 5. Ini sesuai dengan bentuk larangan dan perintah. Larangan itu, perintah itu ada yang tegas. Kemudian nanti itu disebut wajib. Perintah juga ada yang tidak tegas. Kemudian itu disebut sunnah. Larangan juga sama. Larangan ada yang tegas. Kemudian nanti kita sebut sebagai haram. Larangan juga ada yang tidak tegas. Dilarang tapi tidak tegas. Nanti kemudian disebut makruh. Nah, di antara yang keempat ini ada yang boleh dikerjakan, ada yang boleh ditinggalkan. Kemudian kita sebut ini mubah. Nah, yang kelima hukum ini kemudian kita sebut hukum syar'i atau hukum syariat. Karena memang berhubungan dengan apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Kira-kira begitu. Nah, ini kerangka sangat dasar sekali dalam ajaran Islam, aspek syariat. Nah, kemudian hukum Islam ini kita asosiasikan atau kita masukkan ke dalam syariat. Jadi hukum Islam itu berarti sebuah sistem besar dalam Islam yang mengatur soal apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan oleh seorang Muslim. Sifatnya ya itu tadi hukum ya. Nah, setelah kita paham bahwa hukum Islam itu demikian secara umum, baru kemudian ada filsafat hukum Islam. Kan begitu. Nah, filsafat hukum Islam berarti ya, meskipun banyak pandangan yang berkembang, tapi saya pahami bahwa filsafat hukum Islam itu berarti sebuah kajian ya, yang mengulas, yang mengkaji tentang hakikat, prinsip, dan hal-hal fundamental lainnya dalam hukum Islam. Kira-kira begitu. Jadi filsafat hukum Islam itu ya bicara tentang hal-hal prinsip, hal-hal fundamental, hal-hal yang kesejatian hukum Islam, kira-kira begitu. Ya, tidak berbicara tentang misalkan bagaimana cara sholat, tidak berbicara soal berapa nisab zakat, tidak berbicara bagaimana cara melaksanakan puasa. Enggak, kalau itu nanti itu urusannya urusan fikih nanti ya. Nah, kalau filsafat hukum Islam berarti berbicara soal hal-hal prinsipil dalam hukum Islam. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita baru nyambung nih. Nah, ekonomi sekarang. Ekonomi nih. Ya, ekonomi. Paling tidak setelah memahami filsafat hukum Islam kita sudah apa ya?
kalau saya bahasakan kita sudah punya kacamata lah. Ya. Kacamatanya kacamata filsafat hukum Islam. Nah, kacamata ini kita gunakan untuk memandang ekonomi. Kan gitu. Nah, yang pertama sebetulnya kegiatan ekonomi ya, dalam perspektif filsafat manusia lah kira-kira begitu. Ini kan diawali dari sebuah asumsi bahwa manusia itu makhluk hidup yang secara fitrah akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kan begitu ya. Betul, ini betul. pandangan asumsi awalnya. Iya. Manusia, ya jangankan manusia ya, sebetulnya kan ya. makhluk hidup itu kan dia bisa survive hidup ketika kebutuhan yang menopang hidupnya itu bisa terpenuhi. Iya. Nah, itu pandangan awal sekali. Itu fitrah ya. Fitrah sebagai makhluk hidup ya gitu. Ingin survive ya harus terpenuhi kebutuhan hidupnya. Hidup. Ya, Ya. ya kalau dikembangkan lebih jauh ya bisa lahir bisa batin lah. Tapi di sini kan kita sedang berbicara secara lahiriah. Nah, dalam diri manusia sebagai makhluk hidup yang secara fitrah memang harus memenuhi kebutuhannya, maka dibenturkan dengan atau dihubungkan dengan fitrah yang lain bahwa manusia ternyata tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Di satu sisi manusia harus memenuhi kebutuhannya agar dia bisa tetap survive di dunia ini hidup. Di sisi lain manusia juga sebagai makhluk yang dalam pemenuhan kebutuhannya nggak bisa sendirian. Maka terciptalah apa yang kita sebut sebagai dunia sosial. Ya. Kalau menggunakan parameter dialektika historisnya Karl Marx misalnya, ya, dia menyebutkan bahwa kehidupan manusia itu sebetulnya basic strukturnya itu adalah ekonomi kan atau materialisme dialektis itu. Jadi manusia bisa survive ya karena memang materi untuk penopang hidupnya terpenuhi. Nah, dari unsur pemenuhan materi untuk hidup inilah kemudian tercipta dunia sosial. Ya, dunia sosial itu sebetulnya bertujuan untuk mencari materi. Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan. Oh. Ya. Kenapa kalau ada pertanyaan kenapa kita harus bersosial? Sebetulnya kalau kita gali lebih dalam, adanya kelompok-kelompok manusia mulai dari keluarga, RT, RW sampai ke tingkat negara. Tugas utama terbentuknya kelompok itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan. Ya kan? Pemenuhan kebutuhan manusia agar tetap bisa survive. Baik itu kebutuhan individu atau kebutuhan sebagai komunitas. Nah, pada perkembangannya kemudian pemenuhan kebutuhan ini akhirnya mengimplikasikan sebuah dunia sosial ya, dan yang dalam syariat Islam ya kita sebut sebagai muamalah. Jadi muamalah itu kan sebetulnya adalah sebuah istilah yang yang bermakna interaksi antar individu. Ya. Nanti kemudian muamalah ini lebih spesifik dimaknai sebagai interaksi antar individu, ya, hubungan antar manusia yang bersifat ekonomi. Ya, makanya kalau di kitab-kitab di literatur fikih yang disebut muamalah itu kan ya jual beli, ya gadai menggadai, ya sewa menyewa, ya kan kegiatan ekonomi lah. Ya, karena memang berserikat. Kayak gitu. Jadi itu pandangan dasarnya.
pandangan dasar dulu lah. Baik. Jadi Sobat Prismesiva, boleh kita simpulkan sedikit bahwa memang hakikatnya ekonomi ini berawal dari adanya kebutuhan, ya, ada kebutuhan yang kemudian manusia itu punya sifat sosial, interaksi terwujud, dan kemudian barulah di situ ada pendekatan-pendekatan ekonomi dalam sosial itu. Nah, ini sebenarnya ketika ditarik ke dalam hukum Islam, ya, filsafat hukum Islam ini sangat luar biasa nih ketika ditarik seperti itu, ya. Jadi apalagi kalau kita bicara tentang pendalamannya, ya, itu sangat luas sebenarnya, sangat luas sekali. Betul, ya, sangat luas sekali. Nah, ini ketika seperti itu nih Ustaz, sudah mendapatkan bagaimana wujud dari ekonomi itu sendiri, ya, sejatinya ekonomi itu. Nah, bagaimana nih ketika ada, apakah ada nih bagaimana teori-teori hukum ekonomi? Nah, ini kan kita harus ada teorinya siapa nih kira-kira? Oke, nah, ini menarik nih Pak Rendra ya dan lain. Jadi dalam perspektif filsafat hukum Islam, sekali lagi ekonomi dipandang sebagai kebutuhan dasar. Oke. Karena berdasarkan asumsi tadi ya bahwa manusia secara fitrah itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan agar bisa survive dan dituntut untuk bersosial, kira-kira lahir muamalah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah filsafat hukum Islam juga punya prinsip untuk mengatur ekonomi? Jelas. Ya, karena apa? Filsafat hukum Islam itu sifatnya komprehensif, mencakup segala aspek ya dalam kehidupan manusia, ya. Sifatnya syumul, komprehensif, dan juga sifatnya saya membahasakannya sempurna, kamil. Ya, tidak ada satu aspek pun yang tidak bisa disentuh oleh filsafat hukum Islam selama itu berhubungan dengan hukum, selama itu berhubungan dengan manusia ya sebagai seorang Muslim menjalankan agamanya, pasti ada. Nah, ada beberapa prinsip utama dalam filsafat hukum Islam ya menyangkut ekonomi. Yang pertama tentu yang harus saya highlight ya. Yang pertama adalah hukum Islam ya, secara filosofis itu tidak bisa dipisahkan dari moralitas. Nah, ini yang harus dipahami betul. Artinya hukum, perspektif filsafat hukum Islam ya, yang kemudian nanti berhubungan dengan aktivitas ekonomi manusia, itu nggak bisa dipisahkan dari moralitas. Dia menjadi satu kesatuan. Kan gitu. Jadi hukum atau kita katakan ekonomi, aktivitas ekonomi, itu basisnya tetap harus moralitas. Moral. Baik. Akhlak. Iya, moralitas ya, akhlak lah, etika apa segala macam ya. Moral. Akhlak, fondasinya akhlak, moralitas. Si ekonomi ini nggak bebas nilai. Oh, baik. Ya. Makanya dalam perspektif filsafat hukum Islam, ekonomi tidak bebas nilai. Tidak ada istilah demi pemenuhan kebutuhan bisa menghalalkan segala cara, nggak bisa. Ya. Tetap dipagari oleh kaidah-kaidah akhlak, kaidah-kaidah moralitas. Nggak bisa menghalal. Jadi nggak ada di filsafat hukum Islam ada istilah menghalalkan segala cara. Ya. Biarin, yang penting gue kaya, orang lain miskin, yang penting gue kaya, nggak ada. Tetap dipagari moralitas. Itu yang pertama. Prinsip moralitas. Dia menjadi satu kesatuan yang integral, nggak bisa dipisah-pisah. Ya. Berbicara hukum, berbicara ekonomi, ya, berbicara aktivitas ekonomi manusia, berarti di situ sudah include moralitas. Ya. Tidak bisa dianggap sebagai orang tidak dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang Islami, katakan begitu. Ya. Kalau tidak memasukkan variabel moralitas di situ.
Variabel Kira-kira moralitas. ya, satu. Teori yang pertama. Ya, itu prinsip ya. Yang Prinsipnya. kedua, prinsip utama perspektif filsafat hukum Islam untuk melihat memandang ekonomi itu adalah prinsip keadilan sosial. Adil ya. Nah, ini apa? Ini sangat kita junjung tinggi ya. Iya. Al-Qur'an berbicara itu, apalagi hadis. Termasuk juga ya akhlak juga berbicara. Ketika misalkan ada aktivitas ekonomi yang menanggalkan keadilan, maka tidak aktivitas ekonomi yang Islam. Filsafat hukum Islam, keadilan adalah salah satu prinsip utama. Ya. Si orang ini untuk memenuhi kebutuhan untuk hidupnya, dia bisa melakukan apapun asalkan tetap menggunakan moralitas, dan yang kedua harus adil. Mungkin lebih dijelaskan tentang adil itu sendiri. Oke, biar jelas nih ya. Adil memang banyak yang bilang ya adil itu konsep yang apa ya, halu ya, bukan halu sebetulnya, karena saking sulit didefinisikan sehingga adil itu sebetulnya sudah kita lakukan sehari-hari. Ibarat kayak gini, ibarat kita mendefinisikan ada, kita udah paham sebetulnya ada itu apa gitu kan, ada tuh kayak ada tuh kayak gitu. Tapi karena saking kita akrab dengan hal ada, makanya dia sulit didefinisikan. Begitu juga dengan adil. Adil itu sebenarnya kita sudah paham, mengerti adil tuh kayak gimana. Karena adil itu di ide bawaan kita sudah hadir. Gitu. Nah, hanya kita perlu definisikan agar tidak ini ya, paling tidak ada rumusan ininya, teknisnya. Paling tidak begini. Adil dalam perspektif filsafat hukum Islam itu berarti tidak ada yang merasa terzalimi. Iya kan? Tidak ada yang merasa terzalimi. Oleh karena itu, jelas kalau dalam Al-Quran, praktek ribawi itu berarti tidak adil. Karena apa? Karena ada pihak yang melakukan aktivitas ekonomi, yang melakukan transaksi, ya, ada pihak yang merasa terzalimi atau keadilan tercederai di situ. Gitu. Kira-kira begitulah. Baik. Bisa ditangkap. Gitulah, kira-kira begitu. Nah, untuk teknis adil nggak adil itu kan kita bisa definisikan sebetulnya. Misalkan praktek riba, misalkan misalkan dalam praktek meminjamkan uang misalkan 100.000 harus diganti 200.000, itu jelas keadilan sudah tercederai di situ. Kan begitu kira-kira gitu. Karena ada pihak yang terzalimi meskipun kebutuhannya terpenuhi dengan uang 100.000, tapi dia terzalimi gara-gara harus mengembalikan uang 2 kali lipatnya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana keadilan dalam harus adil. Masya Allah. Kayak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Demikian Sobat Kusmes. Nah, ini tadi jawaban dari Ustaz Fuad Hasan ini luar biasa. Bagaimana teori-teori di dalam filsafat hukum Islam itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah tadi adil tadi, yang kedua adalah mengandung moralitas. Tapi Sobat Kusmes siswa, di dalam podcast kali ini tetap kita didampingi oleh seorang ahli ekonomi juga nih, Masya Allah. Dan termasuk hukum ya. Beliau adalah Dr. Misno, SE, SH, EI, dan MH. Masya Allah. Beliau ini luar biasa ya, Masya Allah. Tadi ada 2 pertanyaan Ustaz. Tentang yang pertama adalah bagaimana filsafat hukum Islam itu memandang ekonomi, dan kemudian bagaimana teori memandang ekonomi. Tadi sudah dijawab oleh Fuad Hasan. Nah, ini mohon oleh elaborasinya ya, supaya sama-sama bisa dipahami oleh masyarakat atau penonton Kusmes Siva ya. Jadi biar lebih
moncer gitu kan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi Pak Dr. Fuad ini memang kayak seguru seilmu juga. Saya tadi menikmati sekali penjelasannya gitu ya. Jadi background-nya memang sangat Islamic law sekali itu, hukum Islam sekali. Nah, tapi kemudian kita mungkin gini, ada dua hal tadi kalau analisis saya nih, ada yang dia itu beririsan gitu ya, tapi ada juga yang memang dia berasingan, artinya berbeda. Jadi ada dua hal yang berbeda, walaupun kalau tajuk atau topik dari podcast ini sudah betul sebenarnya, yaitu bagaimana hakikat dari misalnya itu ekonomi, keuangan, bisnis ya, dalam perspektifnya itu adalah filsafat hukum Islam, itu betul ya. Jadi saya akan berbicara pertama yang beririsan dulu. Yang beririsan itu adalah ketika nanti berbicara tentang tadi etika, moral, keadilan. Itu adalah irisan yang sangat kuat antara istilah atau ilmu bidang hukum Islam dengan ekonomi syariah. Itu betul sekali, dan itu mungkin kita bisa elaborasikan ya, termasuk juga nanti perspektif tadi tentang sebuah makna keadilan, itu kita bisa perdalam. Tetapi kalau kita bicara tentang filsafat hukum Islam kemudian dengan filsafat ekonomi syariah, itu memang agak sedikit berbeda. Ya, berbeda karena memang ilmunya itu yang dia sudah berkembang. Sebenarnya awalnya memang satu, seperti saya pernah sampaikan bahwa ilmu ekonomi syariah khususnya di Indonesia dan di dunia Islam itu memang banyak lahirnya itu adalah dari fikih muamalah. Padahal kita tahu muamalah sendiri tadi Ustaz Fuad juga menyebutkan muamalah itu adalah bagiannya, perspektif lainnya salah satunya adalah fikih. Ya, sehingga sebenarnya antara muamalah dengan fikih muamalah itu sebenarnya berbeda. Artinya muamalah itu adalah sebuah cakupan besar interaksi ya antara manusia dengan manusia yang lainnya secara lebih khususnya gitu ya. Tetapi kemudian ada dimensi atau perspektif fikihnya. Nah, sehingga kemudian muncullah fikih muamalah. Jadi nggak ada masalah juga ketika ilmu ekonomi syariah itu kemudian dikembangkan dari awalnya itu adalah fikih muamalah. Walaupun nanti ada kritiknya seolah-olah tuh nanti semua itu serba ini tadi yang disebut dengan ahkamul khamsah. Jadi seolah-olah kesana gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi perspektifnya ilmu ekonomi syariah, sebenarnya dia itu pengembangan dari ilmu ekonomi khususnya yang terkait ya muamalah al-maliyah. Nah, di sini juga ada dua istilah. Ya, kalau buku saya judulnya adalah fikih muamalah al-maliyah, artinya ya muamalah al-maliyah yang saya lihat, saya perspektifkan dari dimensinya fikih. Ya, fikih ini tadi juga Pak Satwa juga menyebutkan fikih itu ya dia disebut sebagai tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Kalau syariah tadi kan berarti dia keseluruhan, ya values ya, tapi kalau itu dia adalah interpretasi atau perspektif atau ide gagasan dari seorang mujtahid. Nah, jadi fikih muamalah al-maliyah itu berbeda dengan muamalah al-maliyah. Jadi muamalah al-maliyah ini adalah istilah lain untuk al-iqtisad al-islami, ya, al-iqtisad al-islamiyah. Nah, jadi kemudian walaupun di sana pasti karena sumbernya itu adalah Islam, ya ada irisannya juga bahwa ketika bicara tentang filsafat hukum Islam, ya kemudian bicara tentang filsafat ekonomi syariah, gitu, ekonomi Islam misalnya, itu ya memang sebenarnya kalau secara keilmuan itu dia agak-agak berbeda, tapi rohnya dia sama. Ya karena berbicara tadi kalau filsafat ekonomi syariah berarti berbicara tentang pemikiran mendasar tentang bagaimana seorang manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya kan? Ya tadi betul bahwasanya disebut dengan makhluk sosial gitu ya. Nah, makhluk sosial itu terlalu general. Kita spesifikkan kembali menjadi homo economicus. Nah, apa lagi itu? Homo economicus itu ya manusia yang berekonomi, manusia ya atau makhluk lebih tepatnya, makhluk yang dia melakukan aktivitasnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kemudian homo economicus ini juga perlu kita luruskan dengan dengan bisa disebut dengan homo islami economicus. Jadi bagaimana manusia sebagai makhluk yang dia itu juga secara insting itu memiliki kemampuan atau memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian juga dia juga akan ekonomi itu juga bermakna dia itu akan melakukan segala sesuatu itu pasti yang ada manfaat untuk dirinya.
ya ada manfaat, ada mungkin dia melakukan nggak ada unsur apa-apa gitu ya. Pasti misalnya dia bekerja pasti ingin cari uang. Ya misalnya orang nggak ada yang merampok itu kan dia cari uang, yang mencuri juga cari uang. Itu adalah ekonominya. Nah, ekonominya ini kemudian dimasukkan ke dalam muamalah al-maliyah. Nah, tapi beda dengan fikih muamalah al-maliyah. Berarti kita bisa elaborasikan antara filsafat hukum Islam dengan filsafat ekonomi syariah yang memang ruhnya itu dia sama. Ruhnya yang sama itu. Itu ini ilmu ekonomi, ini ilmu hukum Islam. Ilmu Islam juga nanti ini ya sedikit debatable ya, fikih atau ahkam gitu. Tapi walaupun sudah sepakat sih bahwa hukum Islam di dalam itu adalah ada syariah, ada fikih, bahkan ada qanun atau taknim, ya perundang-undangan. Itu Kak Rendra untuk kita bahan diskusi. Betul. Nah, ini semakin menarik nih, semakin khusus ketika ekonomi itu dipandang memang menjadi namanya fikih muamalah. Ya, betul. Muamalah kan berbeda dengan muamalah al-maliyah. Ya, betul. Gitu ya. Baik, sobat Bismillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang masih belum paham boleh ditanyakan di kolom chat kalau memang akan bertanya ya insyaallah. Jadi ini tadi di dalam interaksi tadi kan disebutkan mengenai moral, mengenai keadilan gitu kan. Ini kan keadilan ini kan seolah-olah memang harus ada di dalam setiap interaksi kan. Ada di dalam setiap interaksi dan ada dalam setiap hukum yang diambil oleh orang yang menerapkan hukum itu atau memutuskan hukum. Nah, gitu. Apakah itu dia kodi ataupun dia seorang pebisnis gitu kan. Nah, karena memang konteksnya berbeda. Nah, ini apakah yang menjadi hikmah ya, ketika ini dua hukum ini berbeda hukum ini atau adanya pensyariatan ekonomi syariah ini ya, tadi di fikih muamalah dan sebagainya, kita masuk ke dalam konteks yang lebih khusus lagi, ya kan? Lebih khusus lagi ke ekonomi syariahnya ini. Nah, ini apa hikmahnya, Ustaz? Tolong dijabarkan. Oke. Baik, izin Pak Dr. Wisnu ya. Jadi sebelum masuk ke soal hikmah ya, karena hikmah itu bisa kita temukan setelah dilakukan. Setelah diketahui dengan baik, dipahami baru. Jadi hikmah itu diketemukannya di belakang. Betul. Nah, sebelum ke situ saya ingin sampaikan, bisa nanti ditanggapi oleh rekan-rekan pemirsa ya yang menyaksikan. Ini mohon koreksi kalau saya keliru ya. Yang pertama, istilah ekonomi syariah itu hanya ditemukan di Indonesia ya. Kalau yang di negara lain disebutnya ya ekonomi Islam. Bahkan di Malaysia aja disebutnya Islamic banking. Betul. Kalau hanya di Indonesia kita menemukan istilah ekonomi syariah. Sebetulnya isinya ya ekonomi Islam itu. Makanya kalau nanti Sirojul Falah mau bikin prodi ekonomi ya ekonomi sama aja gitu ya, ekonomi Islam ya isinya itu aja. Cuman mungkin karena kita pahami ekonomi syariah itu lebih spesifik yang fikih muamalah tadi ya gitu. Kalau ekonomi Islam berarti general lebih luas gitu. Oke, ya kemudian yang saya ingin sampaikan gini Pak Rendra ya. Baik. Dan Pak Dokter, ada beberapa teori besar filsafat hukum Islam yang saya kira ini bisa sangat beririsan atau sangat berhubungan dengan ekonomi ya, terlebih dalam ekonomi Islam, ekonomi syariah. Paling tidak saya sebutkan yang pertama ada teori bahwa hukum Islam itu dalam hal apapun spesifik di ekonomi. Yang pertama adalah adamul kharaj. Adamul kharaj itu hukum Islam itu punya karakteristik dia harus menghilangkan kesulitan, menghilangkan kepicikan, menghilangkan kesulitan. Itu yang pertama. Jadi hukum Islam itu ada termasuk dalam hal ekonomi ya, pemenuhan kebutuhan manusia. Itu karakternya si hukum ini ya, baik yang dilakukan oleh pengusaha misalkan atau yang dilakukan oleh kodi misalkan tadi yang punya wewenang, itu sifatnya harus menghilangkan kesulitan. Jangan sampai ada ketetapan
ekonomi misalnya, atau kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan ekonomi yang kemudian bertentangan dengan karakter ini. Ada hukum kok malah mempersulit. Nah, itu kan lucu itu. Iya. Ada hukum kok jadi malah mempersulit. Itu nggak bisa. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada kaidah besar yang bisa kita dalam ekonomi adalah apa? Ada yang disebut taklilut taklif. Harus menyedikitkan beban. Nah, ini pernah oleh kan mohon koreksi kalau saya salah ya. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah pernah kesal mungkin ya, atau pernah marah kepada sahabat yang selalu bertanya soal hal-hal yang belum terjadi. Seolah-olah semuanya. Jadi kalau misalkan kita ada hal yang sederhana kemudian dia perumit, itu kan akan menjadi banyak beban. Ya. Nah, beban-beban ini dalam hukum Islam sebisa mungkin beban-beban ini harus disedikitkan. Jangan sampai seorang muslim gitu ya bebannya menumpuk dalam beragama. Ini enggak. Ini prinsipnya itu. Nah, jadi tidak dalam hukum Islam ya atau dalam ekonomi Islam misalkan ada prinsip beban-beban yang mengikat itu harus disedikitkan. Jangan terlalu rigid. Karena apa? Karena ketika beban ini menumpuk ya, akhirnya pelaksanaan perintah begitu itu tidak bisa dilakukan dengan efektif. Kan gitu. Banyaklah contohnya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi waktu itu ketika ada sahabat yang selalu beban-beban untuk masyarakat diperbanyak, akhirnya Nabi marah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kaidah besar atau teori besar dalam Islam yang tentu saja berkaitan dengan ekonomi. Islam adalah karakternya adalah at-tadrij. Tadrij itu bertahap. Ketika memutuskan itu bertahap, tidak spontan harus. Karena apa? Karena dalam filsafat hukum Islam itu diputuskan atau hukum Islam itu ada karena memperhatikan kondisi. Jadi nggak sekali jadi gitu. Kadang ada hukum yang bersifat bertahap. Contoh paling sederhana adalah ketika pengharaman khamr ya atau arak itu kan tidak langsung. Ya kalau boleh dikatakan kan dulu ketika masyarakat Arab kan biasalah minum arak itu menjadi sebuah aktivitas yang biasa waktu. Tapi kemudian ditegur oleh Al-Quran bahwa ya khamr itu banyak manfaatnya, ada manfaatnya kan gitu. Tapi madaratnya lebih banyak daripada manfaat. Kemudian bertingkat, yang tadinya hanya menjelaskan tentang manfaat dan madarat, akhirnya ada larangan jangan minum khamr ketika sholat, kan? Malah tasbihu antum sukaro kan. Kemudian masih begitu saja akhirnya ada larangan tegas kan, innal khamra wal maisir gitu kan. Rijsun min amali syaitan. Kalau itu kan sudah tegas. Artinya ada tahapan-tahapan. Nah, dalam hukum Islam juga sama. Ya, secara spesifik dalam ekonomi misalkan, itu juga demikian. Banyak hal hari ini dalam ekonomi ya, dalam praktek-praktek ekonomi itu sama sekali tidak kita temukan di waktu sebelumnya. Ya. Nah, ya, betul, enggak banyak hal. Kita menyaksikan dengan sangat jelas banyak praktek-praktek ekonomi, aktivitas-aktivitas ekonomi. Ya contoh kecil kayak jual beli online itu kan mana ada dulu, atau Bitcoin. Iya kayak gitu, cryptocurrency, kemudian sampai pada tahap sekarang kan gadai online, nyewa online, macam-macam itulah. Ya. Nah, kita menyikapi seperti itu nggak bisa langsung tidak bisa satu keputusan berlaku untuk selamanya, itu nggak bisa. Harus ada proses tadrij ya, bertahap sesuai dengan kondisinya. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka mengikuti pola Al-Quran. Al-Quran sudah mencontohkan itu. Ini
prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang selanjutnya apa? Yaitu izalatud darar, menghilangkan madarat sekaligus menarik kemaslahatan. Jadi itu adalah prinsip dalam hukum Islam. Ya, adanya hukum dalam Islam itu harus berkomitmen pada menghilangkan kemadharatan sekaligus menarik kemaslahatan. Begitu juga dalam ekonomi Islam. Ketika misalkan dalam ekonomi ada praktek-praktek yang memadharatkan, harus segera dihilangkan dan harus mendatangkan kemaslahatan. Ya. Nah, itu apa kemudian baru masuk ke situ. Apa kemudian hikmahnya ketibut ekonomi syariah di Indonesia? Saya kira yang paling konkret adalah hikmahnya masyarakat Indonesia bisa memahami bahwa ada loh sistem besar ekonomi yang punya prinsip-prinsip seperti Indonesia. Itu yang pertama. Jadi di samping ada sistem ekonomi yang kita kenal hari ini yang konvensional itu, bahwa Islam juga berbicara soal itu. Yeah. Ada pakem-pakem dalam Islam. Ya, yang harus dipatuhi. Hari ini banyak dikritik begitu ya, yang konvensional, ya, seolah-olah tidak ada alternatif lain. Hikmahnya masyarakat Indonesia memahami bahwa ada loh sistem ekonomi yang tidak korup, ada loh sistem ekonomi yang lebih ibaratnya lebih memperhatikan keadilan, lebih memperhatikan moralitas dan sebagainya. Itu saya kira sangat penting untuk edukasi masyarakat. Saya kira itu ya hikmah paling besarnya. Nah, ini jawaban dari Ustadz Fuad Hasan ya tadi, bagaimana ada hikmah yang rahasia, gitu. Ada rahasia di dalam ekonomi syariah itu sendiri. Salah satunya adalah tadi yang saya tangkap yang terakhir itu yang sangat menarik bagi kajian ekonomi syariah itu adalah menghilangkan kemudaratan dan juga mendatangkan kemaslahatan. Nah, ini yang dikenal oleh ekonomi syariah itu adalah namanya maqasid syariah. Itu ya, ada yang kemudian untuk menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga keturunan ya, dan sebagainya. Ada 5 itu yang diputuskan oleh Asyatibi ya. Nah, ini sangat luar biasa ketika hikmah ini dijabarkan oleh Ustadz Fuad Hasan. Nah, ini bagaimana nih menurut tanggapan dari Bapak Dr. Abdurrahman Misno ini tentang ya tadi hikmah dari ekonomi syariah. Ini lebih digali lagi tentang ekonomi syariah, Ustaz? Ya, boleh. Baik, terima kasih Kang Renda. Jadi kalau umpamanya kajian maqasid syariah itu sebenarnya dia memang terkait juga dengan nanti yang disebut dengan asrarus syariah. Ya, jadi al-hikmah, asrarus syariah, kemudian juga tadi maqasid ya, maqasid syariah. Tapi itu sebenarnya memang tadi ya artinya itu dipahami dulu, kemudian juga bahkan dilaksanakan baru nanti akan melihat gitu ya. Tetapi kita juga bisa bicara tentang itu walaupun tadi kalau kita bicara tentang tujuan yang sudah jelas terkait dengan hikmah dari ekonomi syariah itu adalah ya ini la'allakum tuflihun ya, bagaimana falah karena gini memang. Jadi sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah dalam konteks bagaimana tujuan ya, bagaimana tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri gitu ya. Ini ekonomi syariahnya nih gitu ya. Jadi ekonomi syariah itu seperti apa sih gitu ya? Ekonomi Islamic ekonomi itu seperti apa sih yang dituju itu? Apa sih yang diharapkan? Nah, kalau sudah tahu tujuannya berarti kita tadi bisa menggali hikmahnya gitu kan. Kalau tadi misalnya kalau di fikih atau di hukum Islam itu kan kenapa ditegakkan hukum Islam, karena agar tadi keadilan dan hak serta kewajiban masing-masing orang itu ada di tempatnya.
syai' ala mahal gitu ya. Nah itu kalau hukum, kalau itu kan memang hak dan kewajiban seperti itu ya harus diberikan, kan ya, harus diberikan. Nah kalau dalam ekonomi kan konteksnya bukan hanya hak dan kewajiban, tapi bagaimana sebenarnya sebuah haila yakuna dulatan bainal agniya minkum itu adalah mekanismenya, sementara tadi la'allakum tuflihun itu adalah sebuah tujuan, sementara hikmahnya mestinya adalah bisa dari beberapa perspektif ya. Perspektif dia sebagai khalifatullah fil ard itu bisa yang pertama ya. Kemudian yang kedua perspektifnya adalah dalam konteks dia pemenuhan kebutuhannya ya, pemenuhan kebutuhan dari manusia itu sendiri dengan berbagai kebutuhan. Kan ada kebutuhan yang sifatnya itu fisikal, ada juga yang material, ada juga yang imaterial. Ini juga menjadi hal yang penting juga. Nah, ketika bicara tentang makosid juga, tadi sebenarnya Pak Ustadz Fuad juga sudah menyinggung tentang qawaid al-fiqhiyah, qawaid al-fiqhiyah, kan? Iya betul. Yang satu kan kalau dalam muamalah kan sudah jelas sekali bahwa al-aslu fil muamalah al-ibahah, hatta yadul dalil ala tahrim misalnya gitu. Itu kan dia grand teori, sebuah teori besar yang harus dia itu bisa istilahnya itu di breakdown, didetailkan kembali kepada kaidah-kaidah. Walaupun para ulama juga sudah banyak juga dari kaidah ini muncul, bahkan sampai 40 kaidah. Tetapi kemudian lagi-lagi ini masih kritik lagi, yaitu masih dalam ruang lingkupnya itu bukan bias sih, artinya memang syarat dengan fikih, ya syarat dengan hukum. Ya. Nah, tadi kita juga harus mengelaborasi juga antara fikih atau kita sebut dengan hukum dengan etika, moral. Ya, karena tadi kan kita mengenal ada istilahnya itu akhlak. Ya, kalau biasanya kalau bicara tentang hukum berarti boleh tidak boleh. Kalau etika berarti bagus tidak bagus. Layak adalah yang apa itu dia istilahnya boleh dalam hukum, tapi ini layak nggak sih dilakukan, ini baik atau tidak baik. Jadi kalau hukum itu boleh tidak boleh, gitu ya. Kalau etika benar baik tidak baik. Nah, ketika bicara tentang ekonomi berarti sebenarnya bukan hanya perspektif etikanya saja, bukan hanya perspektif dari sisi boleh tidak bolehnya, tapi juga bicara tentang tadi kesejahteraan. Maka kemudian tadi kaidah fikih betul, kaidah fikih itu dia mensupport dari perspektif umum dan juga etikanya. Nah, tapi kemudian nanti kalau seperti itu terus kita akan terseret, bahkan mungkin dianggap sebagai ilmu yang tidak punya akar. Karena ilmu ekonomi ini baik itu misalnya kapitalisme ataupun ekonomi liberal gitu ya, ataupun juga ekonomi Pancasila, mereka bukan hanya bicara tentang perspektif itu saja, tapi mereka berbicara tentang negara misalnya. Ya, bagaimana negara ini ya pendapatan seperti apa, pengelolaan sumber daya alamnya seperti apa, utangnya seperti apa, gitu kan ya. Kemudian juga ini gaji untuk ASN-nya itu dari mana, belum lagi untuk mensejahterakan, untuk gurunya ada tunjangannya, dosennya ada sertifikasinya. Nah, dia bicaranya betul-betul tadi ada ya, jadi belum lagi pajakan ya, jadi memang sangat luas sekali ekonomi itu. Jadi kemudian ya nggak apa-apa kalau hari ini kita bicara perspektif dari filsafat hukum Islam. Sebenarnya ketika ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini, ya kalau ekonomi syariah sebenarnya kan gini, kalau di Kementerian Agama di bawahnya dia menggunakan kata ekonomi syariah, itu nomenklaturnya. Tapi kalau di bawah Kemendikbudristek gitu ya, maka dia menggunakan ekonomi Islam. Maka di UI, di Unpad, sampai di Gunadarma juga, kemudian di UGM, di Malagi Jaya, semuanya pakai ekonomi. Tapi kalau di UIN, STAI, STA gitu, ekonomi syariah. Kita tahu lah bahwa menggunakan kata syariah kayaknya boleh lihat di sebelumnya ya. Nah, itu jadi berarti hari ini mungkin Ustadz Fuad menyimpulkan antara jadi bagaimana sebenarnya ekonomi syariah itu ketika perspektif adalah filsafat hukum Islam. Saya mungkin sedikit terakhir. Jadi kalau dalam filsafat syariah berarti berbicara bagaimana orang itu dia berpikir mendalam, sesuatu yang sifatnya itu mendasar. Kenapa sih dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya mustahlafina fi, ya manusia itu hadir di dunia ini
kemudian kok hakikat kepemilikan untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa kaila yakuna dulatan bainal abniya'i minkum, atau mungkin inama shadaqat masakin dan seterusnya. Nah, itu yang digali secara mendalam sehingga menemukan filsafat. Misalnya sebenarnya bisa menyebutnya dengan hikmatut tasyri'. Itu dari kita bisa elaborasi nanti lebih jauh lagi tentang filsafat ekonomi syariah. Masya Allah, ini luar biasa dari narasumber utama Bapak Fuad Hasan dengan Bapak Dr. Misro tadi. Ini menjadi semakin penasaran ya. Untuk mudah-mudahan Pak Ustadz Fuad Hasan bisa hadir kembali ya di waktu yang akan datang ya. Bisa hadir kembali, ya, hadir kembali menjelaskan lebih detail lagi tentang ilmu yang tadi disampaikan. Baik, Sobat Usme Sifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian podcast kita dari ini ya. Oh, ada closing, silakan. Mau closing, Ustaz? Oke, closing. Baik. Para pemirsa yang ada di manapun ya, dan Pak Dokter dan Pak Rendra juga, ini closing saja bahwa dalam ekonomi, perspektif filsafat hukum Islam, ada satu hal yang kadang terlupakan oleh kita ya sebagai umat Muslim, bahwa ada satu spirit dalam Islam, dalam filsafat hukum Islam yang kadang terlupakan, bahwa ekonomi menurut perspektif Islam itu harus memiliki spirit pembebasan. Spirit pembebasan. Bukan kebebasan, tapi pembebasan. Kalau kebebasan sifatnya dia pasif. Kalau pembebasan itu aktif. Ekonomi dalam perspektif Islam harus membebaskan manusia dari segala macam kungkungan, dari kebodohan, dari kungkungan kemiskinan, dari kungkungan penindasan, dari kungkungan dominasi, segala macam harus dibebaskan. Ekonomi sejatinya dalam perspektif Islam, ekonomi harus diarahkan untuk bisa membebaskan manusia Muslim. Oleh karena itu, kenapa ada satu surah yang dalam Al-Quran tuh yang sering kita baca, ada yang disebut at-takasur. Islam sangat membenci apa yang disebut at-takasur. Itu kan orang yang menimbun, apa ya, mau bermegah-megah, baru punya kecenderungan ingin mengkoleksi barang kepemilikan sebanyak-banyaknya. Al-hakumut takasur. Itu kadang kita lupa bahwa ada syahwat takasur itu dalam diri. Akhirnya begitu ya. Memperbanyak koleksi bendawi, materi, katakan kita ingin dipandang sebagai orang yang punya dengan cara yang ada. Padahal kita sedang didominasi oleh syahwat. Berarti kita tidak sedang bebas. Kita sedang didominasi oleh hawa nafsu. Berarti kita sedang dijajah oleh hawa nafsu kita. Kenapa kemudian dalam sistem ekonomi Islam ada zakat? Zakat itu tujuan untuk membebaskan manusia Muslim, membebaskan manusia dari dominasi syahwat takasur. Ada loh hak yang untuk diserahkan kepada yang lain. Makanya kenapa ada maqasid syariah, hifdzul mal, hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzun nasab, dan seterusnya. Sebetulnya semangatnya yang kelima maqasid itu adalah semangat pembebasan. Menjaga. Ya, kita harus menjaga harta, baik harta kita atau harta orang lain. Kita harus menjaga nyawa, menjaga jiwa, baik jiwa kita, jiwa orang lain. Kita jangan sampai orang lain melukai kita sehingga jiwa kita hilang. Kita pun sama dilarang melukai jiwa ya lain. Jadi semangat pembebasan, bebaskan semua itu. Ya, spirit pembebasan, bebaskan dari segala hal yang mendominasi, termasuk misalkan kemiskinan, dominasi, penjajahan. Kita misalkan ada dalam sistem ekonomi yang liberal, misalkan ada dalam tanda kutip ada dominasi si kaya kepada si miskin. Islam enggak, jangan begitu. Islam berbicara jangan ada dominasi.
harus dibebaskan dari segala dominasi itu. Ada dominasi si kuat kepada si lemah. Harus dibebaskan dari dominasi. Jadi itu yang saya maksud spirit pembebasan dalam ekonomi. Saya kira itu closing statement ya dari saya. Adanallah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, podcast kita yang ke-8. Jangan kemana-mana, tetap berada di grup WhatsApp kita. Masya Allah, ini insya Allah pekan depan kita akan hadirkan narasumber yang luar biasa juga. Nah, kita akan membahas mengenai BUMDes. Nah, jadi harus hadir lagi ya teman-teman sobat Pusmesifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhiri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Masyaallah. Lanjut lagi lah. Ini awal. Saya disertasinya tasawuf. Ya, aku betul tasawuf kan Al-Ghazali ya. Gabungan antara Al-Ghazali dengan antara tasawuf fikih gitu jadinya. Ya ulumuddin jadinya. Baik. Ya Allah jazakallahu khairan. Ya, sama-sama.